Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yakobus 4 ayat 7 dengan judul khotbah Iblis Harus Dikalahkan. Tema besar perjalanan iman kita adalah berjalan bersama Kristus menuju keseimbangan hidup yang bertobat, lebih taat dan lebih mengasihi. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan seorang jemaat yang bekerja di sebuah perusahaan. Ia berkata dengan jujur kepada saya, "Pak Pendeta, saya tahu apa yang benar menurut firman Tuhan. Tetapi setiap hari rasanya seperti ada dorongan kuat yang menarik saya ke arah yang berbeda, ke arah yang salah." Saudara, saya percaya kalimat itu menggambarkan pergumulan yang banyak orang percaya lakukan hari ini. Kita hidup di kota yang sibuk, kesempatan banyak sekali, tetapi godaan juga banyak. Godaan untuk tidak jujur dalam pekerjaan, godaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, godaan untuk mengikuti cara dunia supaya cepat berhasil. Kadang pencobaan itu tidak datang dengan wajah yang menakutkan. Justru seringkali datang dengan wajah yang kelihatan biasa-biasa saja, kelihatan normal, bahkan kadang terlihat menguntungkan. Karena itu, banyak orang percaya hidup dengan pergumulan yang sama. Di satu sisi mengasihi Tuhan, tetapi di sisi lain bergumul dengan pencobaan. Lalu muncul pertanyaan yang penting. Apakah orang percaya benar-benar bisa menang atas pencobaan? Ataukah kita hanya akan terus jatuh dalam kelemahan yang sama? Firman Tuhan hari ini memberi jawaban yang sangat jelas. Di dalam surat Yakobus 4 ayat 7 kita membaca, "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Ayat ini sangat singkat, tetapi sangat powerful, sangat kuat. Di dalamnya ada rahasia kemenangan rohani yang sering dilupakan oleh banyak orang percaya. Yakobus menulis kepada jemaat yang hidup di tengah tekanan dunia. Mereka mengalami konflik dalam komunitas, tekanan sosial begitu berat, dan godaan-godaan kehidupan yang besar. Situasi mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita hari ini. Namun Yakobus tidak mengatakan bahwa umat Tuhan harus pasrah menghadapi pencobaan. Yakobus justru menyampaikan satu pernyataan yang penuh keberanian, yaitu iblis tidak boleh dibiarkan menguasai kehidupan umat Tuhan. Iblis harus dikalahkan. Lalu bagaimana kemenangan itu terjadi? Firman Tuhan menunjukkan 3 kebenaran rohani yang sangat penting kita pelajari hari ini. Poin yang pertama, kemenangan atas iblis dimulai dari ketundukan total kepada Allah. Rasul Yakobus berkata, "Tunduklah kepada Allah." Saudara, ini bukan sekedar kata-kata rohani,
inilah fondasi kehidupan iman orang percaya. Seringkali orang ingin melawan pencobaan, tetapi tetap mempertahankan area hidup yang tidak mau diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana contohnya? Misalnya, mau ikut Tuhan, tetapi tetap memelihara kebiasaan dosa. Mau hidup benar, tetapi tetap mempertahankan kepahitan. Maunya diberkati Tuhan, tetapi tidak mau hidup di dalam kejujuran. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kemenangan rohani dimulai dari satu keputusan yang sederhana tetapi sangat mendalam, yaitu menempatkan hidup kita di bawah otoritas Tuhan. Artinya kita berkata kepada Tuhan, kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Ketika seseorang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan, hidupnya pasti mulai berubah. Cara berpikirnya berubah, cara mengambil keputusan berubah, cara memperlakukan orang lain juga berubah. Dan disinilah sebenarnya benteng pertama melawan pencobaan dibangun. Semakin seseorang hidup taat kepada firman Tuhan, seharusnya semakin kecil ruang bagi iblis untuk bekerja di dalam hidupnya. Poin yang kedua, kemenangan atas iblis terjadi ketika orang percaya berani melawan pencobaan. Rasul Yakobus berkata, lawanlah iblis. Iman Kristen bukan iman yang pasif. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menyerah kepada godaan. Sebaliknya, kita dipanggil untuk berdiri teguh. Perlawanan terhadap iblis seringkali tidak terlihat dramatis, tidak selalu berupa pengalaman yang luar biasa. Seringkali perlawanan itu terjadi dalam keputusan-keputusan yang sederhana setiap hari. Ketika seseorang menolak ketidakjujuran dalam pekerjaannya, ketika seseorang memilih untuk mengampuni daripada membalas, dan ketika seseorang memilih hidup kudus, meskipun banyak godaan yang datang dari sekitarnya. Disitulah sebenarnya pertempuran rohani terjadi. Saudara-saudara, iblis sering menang bukan karena iblis terlalu kuat, tetapi karena kita sering menyerah terlalu cepat. Padahal firman Tuhan berkata, lawanlah. Artinya, berdirilah teguh, jangan menyerah, jangan kompromi dengan dosa. Ketika seseorang terus memilih untuk hidup benar, meskipun tidak mudah, sebenarnya ia sedang memenangkan pertempuran rohani. Sekarang poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Kemenangan atas iblis menghasilkan kebebasan rohani bagi umat Tuhan.
Saudara, Yakobus menutup ayat ini dengan sebuah janji yang luar biasa, yaitu maka ia atau iblis akan lari daripadamu. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Firman Tuhan tidak berkata bahwa kita harus lari dari iblis. Firman Tuhan justru berkata, iblislah yang akan lari daripada kita. Mengapa? Karena ketika seseorang hidup dalam ketaatan, ketundukan kepada Tuhan, ia tidak lagi berdiri dengan kekuatannya sendiri. Ia berdiri di dalam otoritas Tuhan, otoritas Sang Penguasa jagat raya. Saudara-saudara, ketika gereja hidup dalam firman Tuhan, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Hati menjadi lebih kuat, iman menjadi lebih stabil, komunitas gereja menjadi lebih sehat. Dan perlahan-lahan kuasa kejahatan kehilangan pengaruhnya. Itulah sebabnya kehidupan yang taat kepada Tuhan menghasilkan kebebasan rohani. Bukan berarti pencobaan tidak akan datang lagi, tetapi pencobaan tidak lagi menguasai hidup kita. Hidup orang yang tunduk taat kepada firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan membawa kita kepada satu kesimpulan yang sangat penting. Kehidupan iman adalah sebuah perjalanan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan itu kita belajar terus bertobat. Kita belajar semakin taat. Kita belajar semakin mengasihi. Dan di sepanjang perjalanan itu kita menghadapi pencobaan. Tetapi firman Tuhan memberikan pengharapan yang besar, yaitu pencobaan tidak harus mengalahkan kita. Yakobus menunjukkan jalan kemenangan. Kita harus tunduk kepada Allah, kita harus berani melawan iblis, maka iblis akan lari. Saudara-saudara, saya ingin menutup renungan atau khotbah hari ini dengan sebuah kutipan rohani yang sangat mendalam. The devil trembles when he sees the weakest sin upon his knees. Artinya, iblis gemetar ketika ia melihat orang percaya yang paling lemah sekalipun berlutut di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena ketika seseorang benar-benar tunduk kepada Tuhan, ia tidak lagi berdiri dengan kekuatannya sendiri. Ia berdiri bersama kuasa Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Ketika kita berjalan bersama Kristus, hidup dalam pertobatan, hidup dalam ketaatan, dan hidup di dalam kasih, kita tidak perlu takut menghadapi pencobaan. Karena di dalam Kristus kita memiliki kemenangan, dan kita dapat berkata dengan iman, iblis tidak akan menguasai hidup kita. Iblislah yang harus kita kalahkan. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.